Kalau kita perhatikan, VG ini kan kaitannya dengan sumbernya ya, sumber arus, sumber tegangannya. Kemudian IRL ini adalah tegangan yang terbuang, artinya tegangan yang diambil oleh RL ya. Kemudian di sini di aksen V ini anggaplah kita bisa kita anggap sebagai suatu sumber tegangan yang tegangannya bernilai di aksen V. Nah, ini kan memenuhi hukum Kirchhoff terkait tegangan ya. Nah, kalau kita buat loop ya, terdiri dari ada hambatan RL, kemudian ada suatu sumber di aksen V, juga ada sumber VG. Tentunya ini kan tegangan masukannya ya. Karena ini minus ya kita kasih berlawanan ya. Plus ketemu plus maka minus ya. Oke. Nah, ini adalah RL-nya. Dengan arus I ya. Arus yang berada di loop ini adalah I. Oke, jadi dari bentuk persamaan ini kita bisa gambarkan rangkaian ekuivalennya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat persamaan kedua. Persamaan kedua ini adalah D aksen I dikurang V per R sama dengan 0. Nah, ini adalah rumusan arus ya. Ini kan arus, V dibagi R juga arus. Nah, totalnya ini sama dengan 0. Maka ini berlaku bersesuaian dengan hukum Kirchhoff terkait arus ya. Nah, sigma arus sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita buat misalkan suatu sumber arus ya. Suatu sumber arus yang nilainya adalah D aksen I. Kemudian diumpankan ke beban R, maka akan memberikan beda tegangan sebesar V. Nah, ini kan rangkaian ekuivalen dengan persamaan ini. Arus sumbernya adalah D aksen I. Ketika mengalir ke R, dia menghasilkan tegangan V. Nah, ada dua sumber ya. Di sini sumber tegangan, voltage source ya. Ini current source. Nah, model dependent source itu adalah menggabungkan dua sumber ini ya. Satu sumber tegangan, satu sumber arus, kemudian digabung. Nah, sehingga saling bergantung. Nah, kalau kita gabungkan, maka jadilah seperti ini. Ini arusnya adalah D aksen I. Ini R. Ini tegangannya adalah V. Ya. Kemudian ini sumber tegangan D aksen V. Oke. Sehingga bentuk dari model dependent source itu menjadi seperti ini. Ini model dependent source. Oke. Lalu bagaimana dengan model DC transformernya? Nah, kalau kita perhatikan tegangan di primer ya. Tegangan di primer ini D aksen V, sedangkan tegangan di sekunder ini V. Artinya karena tegangan dan jumlah kumparan itu kan sebanding ya, maka di sini
perbandingannya adalah D aksen V dibagi V, yaitu D aksen banding 1 ya. Nah, jadi perbandingan kumparan itu sama juga dengan perbandingan tegangan ya. Ini D aksen V, ini V, maka perbandingannya adalah D aksen banding 1. Yang lainnya sama ya. Ini RL, ini RL, VG. Nah, R, ini V. Oke. Oke, jadi ini gambaran dependent source ya, model dependent source untuk menjelaskan, untuk merepresentasikan bus converter tadi ya, yang ada RL-nya. Nah, yang ini menggambarkan gambaran DC-DC converter, artinya di sini kasus bus converter ya, bus converter yang non ideal itu bisa kita representasikan dalam bentuk DC transformer seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu sebetulnya ya, sebenarnya kalau sudah tahu rangkaian DC transformer itu rangkaian ekuivalennya seperti ini bisa kita lakukan dengan cara yang tadi di awal ya, kita jelaskan bagaimana mengkonversi dari bentuk DC transformer seperti ini menjadi gabungannya ya, seperti ini. Nah, kita kalau di sini tegangannya V, di sini tegangannya D aksen V, agar sama ya, maka harus dibagi D aksen, sehingga di sini VG dibagi D aksen. Sedangkan hambatan di sini menyesuaikan ya, menyesuaikan. Nah, sehingga kalau gabungannya seperti ini, maka kita akan mudah mencari tegangan outputnya. Ini kan pembagi tegangan biasa, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, baik menggunakan representasi representasi DC transformer maupun representasi biasa ya, yaitu rangkaian dengan switch seperti ini, itu sama-sama ya bisa menghasilkan hasil yang keluaran yang sama ya, hubungannya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan daya ya, daya dan efisiensinya? Nah, kita sudah dapatkan ya, bahwa kita sudah dapatkan hubungan dari tegangan keluaran dibagi tegangan masukan itu adalah 1 per D aksen dikali 1 per 1 plus RL per D aksen kuadrat kali R. Oke. Daya masukan ya, daya in tentunya akan sama dengan tegangan masukan dikali arus masukan. Oke, kembali ke slide ya. Oke, dari rangkaian ini kan bisa kita dapatkan tegangan keluarannya. Nah, bagaimana dengan arusnya ya? Nah, hubungan arusnya
kita lihat bahwa dari sini ya. Dari sini kita dapatkan pembagi tegangan sehingga tegangan keluarannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan arus keluarannya? Nah, arus keluaran ini adalah arus yang melalui air beban ya. Nah, arus yang melalui air beban tentunya adalah D aksen I. D aksen I. I itu apa? I itu adalah arus masukan ya. Arus masukan. Sehingga kalau kita perhatikan ya, ini adalah hubungan tegangan masukan dan tegangan keluaran. Sedangkan arus keluaran itu adalah out ya, itu adalah D aksen I. Arus masukan ya. Kalau daya masukan ini adalah VG dikali I in ya, atau I biasa lah. Kalau digambar itu tadi I ya. Oke. Kemudian daya keluaran itu adalah V keluaran ya dikali I out ya. Atau V dikali D aksen I ya. Oke. Selanjutnya, efisiensi kita definisikan sebagai perbandingan daya keluaran dibagi daya masukan. Nah, daya keluarannya itu adalah V D aksen I, sedangkan daya masukannya adalah VG kali I. Oke. I bagi I habis ya. I bagi I habis. I habis. Sedangkan V dibagi VG itu adalah ini. Ya. Sehingga efisiensi adalah V dibagi VG itu adalah ini. Kemudian dikali D aksen ya. I D aksen kali ini. Habiskan ya. Sehingga bersisa bagian di dalam kurungnya itu saja. Per 1 per. Oke ya. Dia aksen kuadrat R. Jadi efisiensinya adalah 1 per 1 plus RL per D aksen kuadrat R. Nah, kalau kita perhatikan, berarti sebetulnya ya, faktor konversi untuk kasus ini ya, itu sebetulnya adalah seper D aksen kali efisiensi. Nah, sekali lagi, kasus ideal efisiensi itu 100% ya. Artinya persamaan akan kembali ke bentuk awalnya ya, seper D aksen ya. Seper D aksen. Nah, ketika efisiensinya tidak 100%, ya, ketika efisiensinya tidak 100%, otomatis bentuk keluarannya pun seperti ini ya. Nah, kalau kita plot ya, efisiensinya akan menjadi kan seperti ini. Jadi nah, ini adalah efisiensi sebagai fungsi duty cycle dan juga perbandingan antara beban ya, antara hambatan induktor terhadap beban ya. Oke. Semakin kecil RL atau semakin besar R ya, tentunya kan perbandingan semakin kecil ya. Nah, semakin kecil perbandingan RL terhadap L, ini efisiensinya akan semakin tinggi. Tapi tentu saja jelas bahwa
Saat duty cycle 100% ya, efisiensinya dipastikan 0 ya. Nah, kalau diperhatikan di minggu-minggu sebelumnya kita bahas bahwa untuk membuat ripple dari DC converter itu kecil, kita perlu induktor yang besar, induktansi yang besar. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan bahwa jika induktansinya besar, otomatis RL-nya pun besar juga ya. Nah, kalau RL-nya besar, maka efisiensi akan turun. Nah, jadi kalau kita ingin ripple-nya kecil, kita perlu induktansi yang besar. Tapi ketika ingin efisiensi yang tinggi, induktansinya perlu yang rendah. Nah, dua-duanya berlawanan ya. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan ripple-nya yang kecil, tapi efisiensinya juga tinggi? Nah, maka di situ kita perlu optimasi. Nah, kira-kira mana yang diperlukan? Apakah perlu ripple yang kecil, tapi efisiensinya boleh rendah? Atau pengen yang efisiensinya tinggi, tapi ripple-nya lumayan ya? Nah, itu perlu optimasi di situ. Nah, ini kaitannya dengan desain dari DC-DC converter yang diinginkan. Nah, tentunya dengan kita mempelajari ini, kita bisa tahu bahwa hubungan efisiensinya seperti ini ya. Hubungan efisiensinya seperti ini, kemudian hubungan ripple dengan induktansinya itu seperti yang kemarin kita bahas. Maka kira-kira solusi terbaiknya seperti apa ya? Jadi win-win solutionnya seperti apa ya? Jadi misalnya oke lah efisiensinya cukup 90%. Tapi ripple-nya harus kurang dari 1 mV misal ya. Nah, itu perlu optimasi di situ. Oke ya, jadi inti dari bahasan ini pertama, sebelum kita tutup ya, mari kita sedikit simpulkan. Pertama, inti dari bahasan kita saat ini adalah kita bisa membuat model yang merepresentasikan switching converter. Ada dua model yang kita pelajari. Pertama, model dependent sources. Yang kedua, DC transformer. Nah, tentunya kedua model ini ya, tujuannya adalah untuk memudahkan analisis ke depannya ya. Ya, seperti halnya dengan Thevenin atau Norton ya. Itu kan sebetulnya mencari rangkaian ekuivalen ya. Dari suatu rangkaian yang kompleks menjadi rangkaian yang sangat sederhana ya. Jadi, nah begitu juga dengan rangkaian ekuivalen ini ya. Jadi untuk menyederhanakan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari gambaran ini, itu tidak ada lagi komponen switch-nya ya. Jadi lebih mudah seperti mengerjakan konverter linear biasa ya. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah induktor itu tidak ada yang ideal ya. Jadi karena dia terbuat dari bahan, entah itu kawat atau logam, kawatnya bisa dari tembaga ataupun logam lainnya ya, jelas dia memiliki hambatan dalam. Nah, ketika kita menginginkan ripple rendah, kita tahu kita perlu induktansi yang lebih tinggi.
Tapi induktansi yang lebih tinggi itu juga memicu hambatan dalam yang lebih besar. Nah, konsekuensinya nanti efisiensinya bisa lebih rendah. Oke, jadi untuk menentukan desain ya, kita perlu optimasi. Nah, secara teoritis, ya, secara analitis, kita sudah dapatkan hubungan fungsi alih dari bus converter untuk kasus non ideal. Dalam hal ini ada hambatan dalam di induktor ya. Responnya seperti ini kalau kita perhatikan. Nah, tentunya semakin kecil RL ya, dia akan semakin mendekati garis idealnya. Nah, ini adalah garis ideal. Nah, sedangkan efisiensinya dia akan seperti ini ya. Semakin sama ya, semakin kecil RL, efisiensinya juga akan semakin tinggi. Tapi kita bisa perhatikan di sini bahwa jelas untuk duty cycle yang 100%, fungsi alihnya akan 0 dan efisiensinya juga akan 0 ya. Oke, untuk materi hari ini sekian ya, kita cukupkan. Untuk minggu depan mungkin kita akan lanjut pembahasan untuk yang buck converternya ya. Buck convert tentunya di sini ada ketidakidealan induktor ya. Nah, bagaimana nanti rumusannya? Nah, kita akan pelajari di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.